Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Mahyudin. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya akan menjalankan suatu pemrograman Java yang saya akan buat, yaitu dari tugas struktur data yang diberikan oleh Bapak tutor. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma deep search dalam bahasa Java yang digunakan menggunakan 8 node mewakilkan A1 sampai A8. Tentukan nilai sendiri hubungan antara node. Oke, pertama-tama saya sudah mengcoding dari Javanya menggunakan VS Code. Sekarang saya tinggal menjelaskan saja. Pertama, di sini saya menyiapkan sebuah struktur data untuk menyimpan grafik, yaitu map string, yang dimana string itu menggunakan node atau misal A1. Value listnya daftar orang yang bisa dihubungin dari A1, misal A1, A3, A5, A4, atau A8. Headmap ini adalah jenis memori yang kita gunakan agar mencari data tetangga menjadi sangat cepat. Fungsi dari add-get di sini ada add-get berfungsi. Ini dipanggil berkali-kali atau main untuk menggambarkan garis penghubung antara node. Jadi penghubung antara A1 sampai A8. Jika kita menulis add-get A1 atau A1,A2, artinya ada jalan satu arah dari A1 menuju A2. Fungsi utama DPS atau inti algoritma ini adalah bagian tersulit yang terpenting. Fungsi ini bersifat rekursif, memanggil dirinya sendiri, yang terdapat pada di coding 22 ini. Jadi fungsinya ini bisa untuk memanggil dirinya atau tetangganya gitu. Posisi kita sekarang ada di node di mana. Jadi dari public boolean ini kita bisa menentukan posisi kita, mencari target atau visit catatan node mana saja yang sudah kita datangin agar tidak muter-muter. Dalam visit ini kita bisa kita tidak mengunjungi. Dalam coding 24 ini visited add ini kita tidak bisa mengunjungi nodes yang sama berulang kali untuk mencegah infinite loop. Pada saat ini kita akan mengecekkan target database dengan jika kita diposisikan dengan current sama dengan yang dicarikan dengan target atau ditemukan dan kita kirimkan sinyal benar true, maka akan ke atas atau akan menemukan sebuah posisi kita awal. Pada kunjungan setiap tangga atau anak dari node ini, kita bisa mengecek setiap cabang. Misal dari A1 kita punya A2 dan A3, kita cek A2 dulu. Di sini kita
disinilah keajaiban DVS. Saat kita memanggil DVS untuk A2, program pause, berhenti sebentar di A1 dan terjun mengurusi A2 sampai tuntas, sampai mentok. Setelah urusan A2 dan notes selesai, baru program kembali ke resume untuk mengecek A3. Jika semua anak tangga sudah didatengin dan tidak ada yang cocok dengan target, kembali dengan files. Artinya di jalur cabang ini tidak ada target, silahkan mundur dan ke cabang lainnya. Pada posisi sekarang, kita melakukan pengecekan dengan menggunakan headset. Karena pengecekan apakah data sudah ada di headset sangat cepat. Ini kertas catatan kosong yang jika bawa saat mulai bertualang dari A1. Jika data yang kita targetkan sudah cocok atau true, maka target yang kita targetkan sudah ditemukan. Sekian dari soal yang pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal yang kedua, kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java. Apa itu breadth first search? Breadth first search yaitu coding dari DPS sebelumnya. Ini ada pada alat yang digunakan. DPS menggunakan restruksi atau tumpukan stack, sifatnya menerobos ke dalam, sedangkan BPS menggunakan queue, antrian, sifatnya mengantri rapi. Dalam artian seperti ini. Secara logikanya DPS itu ada data itu diterobos secara langsung. Kalau BFS itu mengantri dari data 1 ke data 2 ke data 3 ke data 4 dan seterusnya. Langkah awal, kita struktur data atau alat bantu. Di dalam BFS kita menyiapkan dua alat wajib. Yang pertama, antrian. Ini adalah jantungnya BFS. Prinsipnya FIFO atau first in first out. Siapa yang masuk duluan, siapa yang akan diperiksa duluan. Bayangkan antrian kasir, orang yang datang belakangan harus menunggu di belakang. Yang kedua yaitu checklist. Sama seperti DPS, ini untuk memastikan kita tidak mengecek orang yang sama dua kali atau mencegah looping. Langkah awalnya, sebelum mesin pencarian dinyalakan, kita harus memasukkan pemicu awalnya dengan siapkan queue untuk antrian kunjungan. Selanjutnya, kita siapkan set untuk mencatat note yang sudah dikunjungi atau visit. Ini adalah roda penggerak algoritma mesin, akan terus berputar selama masih ada note di dalam antriannya. Dalam artian seperti ini, kita sudah menyiapkan data data antriannya. Kedua kita siapkan set untuk mencatat data itu sudah berkunjung atau visit atau belum. Dan lanjutannya, selama antrian tidak kosong, lakukan hal yang berikut. Jadi setiap antrian tuh, setiap ada antrian yang kosong, kita akan masukkan data selanjutnya. Jadi tidak ada antri atau data yang kosong, kita masukkan data selanjutnya sampai data itu mengantri secara teratur. Pada data ini berperintah untuk memanggil antrian nomor 1
atau not tersebut dikeluarkan dari antrian untuk diperiksa. Misal antrian A1, A2, setelah itu di pull kunret menjadi A1 dan sisanya antrian tinggal A3. Misal seperti antrian sembako dipanggil satu-satu dari antrian 1 dan 2 dan 3. Itu berguna untuk mengecek bahwasanya sembako itu sudah diberikan atau tidak, sama seperti ini di codingan ini. Jadi misal di data A1 sudah dipanggil, maka itu akan dikeluarkan untuk dari data dan tidak akan dipanggil lagi, guna untuk mengurangi penumpukan atau looping. Setelah semua data dimasukkan dalam antrian dan dikeluarkan dari antrian juga, maka data tersebut dinyatakan kosong, dikarenakan data setelah antrian dan dikeluarkan juga maka akan kosong. Sekian penjelasan coding dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.